Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Atsilifullah dan juga Uni Izraini Islamiyati Putri akan menjelaskan dan mempresentasikan studi kasus mengenai pengendalian pencemaran udara pada mata kuliah Rekayasa Teknik Lingkungan. Baik, untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Uni Izraini. Pada Uni Izraini di Persilakan. Baik, terima kasih Atsil. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian yang pertama, yaitu pada tugas kelompok kami berdua, yang berjudul adalah skenario yang tepat untuk pengendalian emisi merkuri dari pembangkit listrik tenaga batubara di Thailand pada analisis emisi dan konsentrasi ambien. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Fajar Goembira, ST MSc pada mata kuliah Rekayasa Teknik Lingkungan. Selanjutnya, dipresentasikan oleh Muhammad Atsil Daifullah dan saya sendiri yaitu Izraini Islamiyati Putri. Dengan daftar isi yaitu mencakup pada 5. Yang pertama adalah identitas jurnal, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya, pada identitas jurnal ini, jurnal tersebut berjudul yaitu Approach Scenario for Mercury Emisi Control dan from Coal-Fired Power Plant in Thailand pada emisi and ambient konsentrasi analisis, dengan penulis yaitu Theophanot Saraut pada indeks penulisnya sebesar 11 dan nilai Q pada tahun 2020 sebesar 20. Selanjutnya, pada pendahuluan yaitu yang pertama adalah merkuri dan senyawa merkuri bersifat toksik bagi manusia dan lingkungan. Merkuri dalam bentuk gas dianggap sebagai polutan global karena memiliki umur atmosfer panjang dan persisten di lingkungan. Yang ketiga adalah sumber utama emisi merkuri adalah pembakaran batu bara yang menyumbang sekitar 45% dari total emisi merkuri tersebut. Yang keempat adalah emisi merkuri dari pembakaran batu bara dapat muncul dalam 3 fase. Yang pertama, merkuri terikat pada partikel yaitu Hg partikulat, serta merkuri teroksidasi dalam fase uap yaitu Hg2+, dan merkuri elemental dalam fase uap atau Hg0. Pengendalian emisi merkuri ini dari pembakaran batu bara dapat dilakukan dengan manajemen pra dan pasca pembakaran serta penggunaan teknologi yang sesuai. Dan yang terakhir adalah tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengevaluasi metodologi yang tepat untuk mengendalikan emisi merkuri dari pembangkit listrik tenaga batu bara dengan tujuan mengelola konsentrasi merkuri di udara ambien. Penelitian ini menggunakan alat dan prosesnya dapat dilihat pada video berikut ini.
Baiklah, berdasarkan video tersebut itu adalah proses dari batu bara berjalan untuk menghasilkan pembangkit listrik. Selanjutnya yaitu adalah metodologi. Yang pertama adalah pada metodologi ini ada yang pertama pembangkit listrik tenaga batu bara Mae Moh terletak di 616 km di sebelah utara Bangkok, Thailand. Yang kedua, pembangkit ini memiliki total kapasitas pembangkit listrik sebesar 2.400 MW. Yang ketiga adalah lignit digunakan sebagai bahan bakar dengan konsumsi sekitar 16 juta ton per tahunnya. Yang keempat yaitu kandungan sulfur dalam lignin berkisar antara 2,2 hingga 3,1% dengan variasi tinggi yang dilaporkan. Selanjutnya adalah emisi SO2 yang tinggi sekitar 540.000 ton per tahun terjadi pada saat pembakaran lignit. Pengendali polusi udara ini dilakukan dengan elektrostatik presipitator dan desulfurisasi gas buangan basa. Selanjutnya adalah konsentrasi merkuri yang teremisi berkisar antara 5,22 hingga 9,20 nanogram per meter kubik, dengan sebagian besar dalam bentuk merkuri elemental atau Hg0. Kandungan logam berat yang tinggi juga dilaporkan dari abu terbang dan nggak nangkap sih, apa itu terakhir? Abu dasar. Dan abu dasar. Baiklah, selesai presentasi dari saya, maka akan dilanjutkan kepada Adsil. Baik, Kepada Adsil, silakan. terima kasih kepada Uni Izraini atas penjelasannya. Sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Uni Izraini tadi, bahwa untuk pembangkit listrik tenaga batu bara Memo ini menggunakan batu bara jenis lignit yang diproduksi melalui tambang batu bara di sekitar pembangkit listrik tersebut atau masih di kawasan Memo. Jadi untuk batu bara jenis lignit ini sendiri merupakan batu bara yang memiliki karakteristik karbon yang cukup rendah dibandingkan bituminus dan antrasit. Di sini bisa kita lihat jenis-jenis batu bara dan juga kandungan karbonnya, di mana semakin tinggi kandungan karbon dari suatu batu bara, maka proses pembakaran yang dihasilkan akan semakin efisien. Sementara semakin rendah nilai karbon dari batu bara, maka kandungan-kandungan lain seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga gas-gas lainnya akan semakin tinggi dan membuat pengotor atau emisi gas-gas tersebut akan banyak dihasilkan ke udara. Karena pada batu bara ini merupakan jenis lignit yang digunakan di PLTU Thailand, bisa kita lihat untuk gas-gas dan juga nantinya ada logam-logam berbahaya seperti yang dianalisis melalui analisis proximate dan chemical atau ultimate analysis ini merupakan analisis pada batu bara lignit. Kita bisa melihat untuk kandungan air atau kadar air terikat pada batu bara itu sekitar 15% sampai 19%. Kemudian dari total kadar airnya atau total kelembapannya itu 30 sampai 32%. Kemudian kadar zat terbangnya 42 sampai 43% dan kandungan abunya itu 31% sampai 32%. Kemudian kadar fix karbon 25 sampai 25,24% sampai 25,49% dan kandungan karbonnya masih sangat rendah yaitu sekitar 47,55% sampai 48,46%. Kemudian gas-gas lainnya seperti hidrogen 5,67 sampai 6,28%, nitrogen 1,77 sampai 1,78%, sulfur 4,46 sampai 4,70%, dan oksigen 7,17 sampai 8,12%. Nah, selain kita melaksanakan analisis proximate dan juga ultimate, di sini juga dilaksanakan analisis pada logam-logam berat.
Nah, untuk logam beratnya di sini kita berfokus kepada merkuri, di mana merkuri yang dihasilkan dari batu bara atau yang terkandung dalam batu bara ini sebesar 132,31 sampai 158,78 mikrogram per kilogram batu bara. Kemudian sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya tadi, dari jenis batu bara dan juga pembakaran serta proses dari PLTU tersebut pastinya nanti akan menghasilkan suatu emisi berupa gas-gas berbahaya. Nah, fokus pada jurnal ini kita mengevaluasi tingkat emisi dari gas merkuri. Untuk mengevaluasi emisi dari merkuri tersebut, kita menggunakan model IPOC. Nah, model IPOC ini digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk mengevaluasi tingkat emisi merkuri dan jenisnya dari sistem pembersihan gas dalam skala penuh. Jadi untuk IPOC ini sendiri nanti suatu model yang dapat memproses batu bara dari input, proses dan juga output untuk melihat model mana yang paling efektif dalam penanganan emisi merkuri. Nah, dalam model ini juga memperhitungkan berbagai faktor seperti yang disebutkan tadi, jenis batu bara, kondisi batu bara, dan teknologi pembersih yang telah digunakan. Nah, tingkat emisi merkuri di bawah setiap skenario. Jadi nanti ada beberapa skenario dalam pemodelan ini digunakan sebagai data masukan dan memprediksi konsentrasi merkuri di udara ambien menggunakan model dispersi Kalpa. Nah, jadi untuk IPOC sendiri itu dia dalam memodelkan emisi merkuri secara langsung. Sementara untuk penyebaran dari emisi tersebut pada udara ambien nanti akan dimodelkan melalui aplikasi pemodelan Kalpa. Nah, untuk aplikasi pemodelan udara sendiri itu ada banyak, ada air mode, K-line, dan high split. Namun yang saat ini digunakan di Amerika yaitu model Kapaf. Karena model Kapaf ini dapat memodelkan emisi udara per jam. Jadi kita bisa melihat pada jam segini berapa konsentrasi atau pemodelan konsentrasi ambien di daerah tersebut. Sementara untuk model air mode dan model-model lainnya itu hanya memodelkan rata-rata dalam waktu rata-rata. Nah, di sini model Kalpa tersebut juga memperhitungkan variabilitas spasial angin untuk memprediksi distribusi polutan utara. Jadi pada model Kalpa ini untuk memodelkan dispersi dari emisi pada udara ambien juga menggunakan data meteorologis, di mana data meteorologis yang digunakan berupa data prognostik menggunakan model WRF, di mana model WRF ini merupakan data meteorologis yang mempunyai skala 24 jam. Ini merupakan data satelit produk dan karakteristik meteorologis yang diukur di lokasi itu tuh data yang diambil pada tahun 2019. Seperti yang saya sampaikan tadi, simulasi ini merupakan versi yang telah disetujui oleh Environmental Protection Agency dari Amerika Serikat, yaitu menggunakan model Kalpa. Nah, untuk domain dari studi ini mencakup area seluas 30 kali 30 km dengan 17 lokasi reseptor. Nah, untuk itu bisa kita lihat di gambar berikut. Jadi bisa kita lihat di sini, ini merupakan PLTU Memo, Thailand, di mana untuk PLTU ini dikelilingi oleh perbukitan dan terletak di lembah, sehingga untuk persebaran dari emisinya nanti itu akan terkait dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Kalau kita lihat di sini, kita bisa mengasumsikan bahwa nantinya polusi dari emisi yang dihasilkan itu akan terkurung di lembah ini karena tertutup oleh bukit-bukit yang mengelilingi PLTU tersebut. Sehingga akan banyak kandungan merkuri di ground level atau level tanah. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa lihat untuk yang merah ini merupakan PLTU dan ada 17 titik reseptor yang diukur yang nantinya akan dimodelkan melalui aplikasi pemodelan Kalpaf. Jadi, titik-titik ini nanti akan diketahui konsentrasinya dan akan dimodelkan menggunakan model Kalpaf. Jadi di model Kalpaf nanti kita juga bisa menginputkan data dari reseptor tersebut.
Nah, dari skenario yang telah dilakukan, terdapat 3 skenario. Skenario pertama merupakan kondisi existing dari PLTU tersebut. Jadi kondisi existing dari PLTU ini maksudnya PLTU tersebut beroperasi dengan alat pengendali udaranya, electrostatic precipitator, dan wet flue gas desulfurization. Nah, untuk skenario pertama ini dengan kondisi existing PLTU didapatkan emisi dari cerobong emisi konsentrasi merkuri pada cerobong itu 41 gram per jam dan lebih dominan di elemental merkuri sebanyak 60%, sementara untuk oksidas merkuri atau Hg+2 39%. Di mana untuk efisiensi dari penghilangan merkuri pada kondisi existing ini sebanyak 89%. Kemudian skenario kedua ini tanpa alat pengendali pencemaran udara. Jadi di sini ini dimodelkan bagaimana merkuri tersebut dilepaskan tanpa adanya alat elektrostatik precipitator dan juga wet flue gas desulfurization. Di mana kita lihat untuk nilainya itu 374 gram per jam, yang sangat tinggi, berkali-kali lipat sangat tinggi dibandingkan dengan skenario pertama di kondisi existing. Dan di sini kita lihat juga konsentrasi yang tinggi yaitu konsentrasi merkuri dalam kondisi elemental sekitar 80%. Karena untuk merkuri pada kondisi elemental ini dia tidak bisa diserap oleh alat kondisi existing PLTU. Ketika merkuri pada kondisi gas bisa nantinya dihilangkan melalui wet gas desulfurization, dan juga merkuri dalam bentuk partikel bisa nanti dihilangkan melalui alat elektrostatik precipitator. Sementara untuk konsentrasi merkuri elemental itu bisa kita lihat lebih dominan dari yang lain, karena untuk merkuri elemental ini tidak susah untuk dihilangkan melalui kedua alat tersebut. Kemudian untuk skenario ketiga, ini merupakan skenario kondisi existing ditambahkan dengan alat aktif karbon injection atau injeksi aktif karbon. Bisa kita lihat bahwa kadar merkuri dari cerobong itu berkurang dan menjadi 10,44 gram per jam, di mana konsentrasi merkuri elemental masih tinggi. Namun untuk efisiensi dari alat ini, ketika kita tambahkan aktif karbon injection itu sebesar 97% untuk penghilangan kadar merkuri secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat juga untuk beberapa teknologi yang digunakan. Jadi garis 0 ini merupakan ketika kondisi existing atau BAU, business as usual. Jadi ini merupakan konsentrasi dari atau kondisi ketika kondisi PLTU menggunakan alat elektrostatik precipitator dan juga wet gas flue desulfurization. Nah, bisa kita lihat ketika tidak menggunakan alat pengendali udara, konsentrasi dari merkuri tersebut hampir mencapai 10 kali lipat dari konsentrasi biasanya. Sementara ketika kita menggunakan alat elektrostatik precipitator, wet flue gas desulfurization, dan juga aktif karbon injection sebelum APH, itu pengurangan emisinya hampir mencapai 4 kali lipat. Begitu juga dengan penambahan aktif karbon sebelum elektrostatik precipitator, ini bisa kita lihat hampir mencapai 2 kali lipat, dan sebelum APH, bromin menginjeksikan aktif karbon dengan bromin itu hampir 2 kali lipat juga. Dan di sini bisa kita lihat yang paling efektif itu penambahan aktif karbon sebelum APH pada alat pengendali udara biasanya ESP dan juga wet flue gas desulfurization, dan juga ketika atau bersamaan dengan elektrostatik precipitator. Nah, untuk APH sendiri itu tuh merupakan kepanjangan dari air preheater, di mana air preheater ini merupakan alat untuk memanaskan udara sebelum disemburkan ke boiler. Jadi untuk air preheater ini menggunakan gas panas dari gas buang sebelum dibuang ke cerobong.
Jadi panas dari gas buang tersebut tidak disia-siakan, melainkan digunakan sebagai penghangat pada air preheater ini. Juga udara gas buang ini digunakan pada economizer untuk menghangatkan air sebelum dimasak di boiler. Nah, berarti untuk active carbon injection ini nanti akan diletakkan sebelum APH dapat mengurangi emisi dari merkuri yang sangat efisien. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita akan memodelkan bagaimana konsentrasi dari merkuri tersebut di udara ambien. Nah, bisa kita lihat untuk gambar pertama, yaitu bagaimana konsentrasi merkuri ketika kondisi existing menggunakan elektrostatik presipitator dan juga wet gas flue desulfurization. Di mana semakin ungu warna dari gambar ini berarti semakin tinggi konsentrasi dari merkuri tersebut. Nah, yang gambar kedua merupakan kondisi di mana tidak terdapat alat pengendali udara. Bisa kita lihat bahwa konsentrasi dari merkuri tersebut bisa mencapai 1,26 nanogram per meter kubik. Sementara untuk kondisi di mana masih menggunakan elektrostatik presipitator dan wet flue gas desulfurization itu masih sedikit area yang tinggi akan konsentrasi. Nah, kemudian ini ketika kita mencuci terlebih dahulu batu bara yang akan digunakan, kita bisa melihat penyebaran dari merkuri tersebut sangat bervariasi dan konsentrasinya lebih rendah dari sebelumnya. Dan juga ini ketika ditambahkan dengan active carbon injection. Baik, dari hasil penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pembangkit listrik tenaga batu bara merupakan salah satu sumber emisi utama polutan udara. Kemudian kita juga melakukan upaya pengendalian emisi dan telah berhasil mengurangi konsentrasi polutan udara konvensional seperti SO2, NO2, dan juga CO dan gas-gas lainnya itu sudah bisa berhasil dikendalikan melalui alat pengendali udara konvensional. Namun muncul kekhawatiran akan bahaya logam berat seperti merkuri yang menyebabkan perlunya ada pengendalian khusus terhadap emisi merkuri. Nah, dalam studi ini menunjukkan bahwa perangkat existing biasa seperti ESP dan juga flue gas desulfurization itu bisa mengendalikan polusi udara dan mengurangi emisi merkuri. Jadi untuk emisi merkuri sendiri pada kondisi sistem menggunakan ESP dan wet flue gas desulfurization itu berkurang dari 374 gram per jam, yang dimana itu tanpa perangkat pengendali polusi udara, seperti yang bisa kita lihat di sini, itu berkurang menjadi 41 gram per jam. Nah, dalam evaluasi ini juga menunjukkan bahwa penambahan sistem pengendalian merkuri spesifik seperti active carbon injection, bromine active carbon injection, dan alat-alat lainnya itu tidak memberikan perubahan signifikan pada konsentrasi merkuri di udara. Karena untuk konsentrasi merkuri di udara ambien melalui salah satu standar internasional, itu standarnya 40 mikrogram per meter kubik di negara Jepang. Sementara untuk di sini kita lihat bahwa konsentrasi merkuri pada udara ambien tidak mencapai 40. Masih kisaran paling tinggi itu 1 sekian nanogram. Sehingga tidak perlu adanya tambahan alat spesifik untuk mengendalikan merkuri karena alat seperti elektrostatik presipitator dan juga flue gas desulfurization sudah bisa mengurangi emisi merkuri di bawah baku mutu internasional. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada salah kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.